warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jam Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, di mana kita telah merasakan betapa banyaknya nikmat Allah, karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman yang ada di dalam hati sanubari setiap diri kita. Dengan iman kita datang dari Allah, dengan iman kita berjalan di atas bumi ya Allah, dan insya Allah pun dengan iman kita kembali kepada Allah. Dan dengan dorongan iman yang begitu kuat di dalam hati kita, sehingga ketika Allah memanggil hamba Allah yang beriman untuk berpuasa, kita jalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu bersyukur dan bersyukur. Bersyukur dengan lisan, memperbanyak ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, pada hakikatnya dia sedang menterapi jiwanya, menterapi batinnya untuk hidup bahagia, untuk hidup tenang. Dan memang tidak spontanitas. Itu melalui latihan terus-menerus, membiasakan diri kita setiap saat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hati akan tenang apapun masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di sekian jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah memperbanyak membaca selawat. Insyaallah orang yang banyak membaca selawat, insyaallah dalam hidupnya penuh keberkahan. Buka rumah, baca selawat. Mau keluar rumah, baca selawat. Mau menaik kendaraan, baca selawat. Kemana saja, biasakan membaca berselawat kepada Rasulullah. Buka rumah, assalamualaikum, sallu alaika ya Rasulullah. Naik motor, sallu alaika ya Rasulullah. Mau memasak, sallu alaika ya Rasulullah. Insyaallah semua apa yang kita lakukan akan diberi keberkahan oleh Allah, dan kita akan dirindukan oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, tema yang diberikan kepada kami adalah peranan puasa untuk menciptakan karakter manusia yang jujur. Ibadah puasa ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan peluang bagi kita atau potensi bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kemuliaan. Di antaranya kita berpotensi menjadi hamba Allah yang sabirin, hamba Allah yang sabar, yang kemudian berpotensi menjadi hamba Allah shadiqin, hamba Allah yang jujur. Kemudian puasa ini juga berpotensi menjadi hamba Allah yang qanitin, hamba yang selalu taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Yang kemudian berpotensi menjadi hamba Allah munfiqin, yang selalu menginfakkan hartanya, rezekinya, selalu berbagi. Dan berpotensi menjadi hamba Allah al-mustaghfirina,
hamba Allah yang selalu mendapatkan ampunan dan selalu minta ampun kepada Allah. Sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur lawan katanya adalah bohong. Ya. Dusta. Baginda Nabi besar Muhammad SAW terkenal dengan sifat as-siddiq, jujur. Dan orang munafik terkenal dengan sifat dusta, al-kazib. Maka tanda-tanda orang munafik itu, dan mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita, iza haddatsa kadzaba, apabila berbicara itu dusta. Orang munafik ini, Ibu sekalian, kalau dosa-dosa lainnya itu sudah jelas Allah akan ampunkan. Tetapi kalau karakter sifat orang munafik ini tidak hilang dalam diri kita, yaitu ketidakjujuran atau dusta, luar biasa siksaan Allah nantinya. Khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada surat namanya surat An-Munafiqun. Oleh karena itu harus kita jaga agar diri kita jauh dari sifat dusta. Oleh karena itu, bagaimana puasa ini membentuk manusia untuk menjadi hamba Allah yang jujur? Ibu sekalian mungkin sering ke mall, ibu sekalian mungkin sering ke Alfamart, ya, tempat-tempat perbelanjaan yang canggih itu. Kenapa jarang terjadi pencurian di sana? Kenapa ibu tidak berani mengambil barang meskipun tidak ada pelayannya? Kenapa? Karena kita dipantau, diawasi oleh CCTV. Ya, di Alfamart, Famidi, supermarket yang besar itu ada CCTV-nya. Sehingga seseorang tidak bisa berbuat, ya, dan takut melakukan kesalahan mencuri di tempat itu. Kenapa? Pasti ketahuan adanya CCTV. Sekarang apa hubungannya dengan bulan suci Ramadan dengan puasa ini? Puasa itu kata Rasulullah, ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah melaksanakan ibadah puasa, maka kalimat yang pertama oleh Rasulullah yang mengatakan adalah as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Ibu, perhatikan ibu ya, jangan ngobrol. Ibu, jangan ngobrol ya. Mungkin tidak bahasa Indonesia ya. As-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai itu artinya tameng. Tameng itu artinya benteng yang membatasi atau yang menghalangi atau yang menjaga. Kalau kita dulu sering nonton film kolosal, itu kan ada film perang yang pakai pedang, itu ada di tangan kiri, itu pasukan itu namanya tameng, itu namanya perisai. Ya. Tugasnya untuk apa? Untuk menghadang atau menghalangi sesuatu yang membahayakan diri kita. Nah, bagaimana dengan puasa? Puasa itu junnah kata Rasulullah. Junnatun itu adalah perisai tetapi tidak nampak. Ya, perisai yang tidak nampak, tameng yang tidak nampak, benteng yang tidak nampak. Ya. Junnatun itu sama akar katanya dengan jinnatun. Minal jinnati wan nas. Jadi jin tidak nampak. Ya. Kalau jin nampak, kapan jin nampak? Kalau dia merasuk dalam diri manusia, mungkin ada reaksinya, baru dia nampak gaya-gayanya. Ya, mengaku dari sini lah, mengaku dari mana lah. Sama juga dengan akar kata dengan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Surga kan sampai sekarang belum nampak, belum ada yang tahu itu bagaimana bentuk surga. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa ma khatara fi qalbi. Surga itu belum ada yang mata yang melihat, belum ada telinga yang mendengar, belum ada yang terbetik dalam hati kita. Bagaimana sih hakikat surga sebenarnya nanti? Itu yang ada dalam Al-Quran itu bayangan, gambaran yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kadar pikiran kita. Begitu indahnya Al-Quran. Lalu bagaimana dengan perisai? Puasa itu perisai. Bapak Ibu sekalian, perisai itu bukan dari kita. Perisai itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa?
perasaan Allah melihat. Nah ini perisai ini. Sama dengan di supermarket, kita takut melakukan sesuatu atau mencuri karena apa? Kita takut ada CCTV yang memantau. Begitu juga dengan puasa. Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan jujur, ya, berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan hal-hal yang menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada rasa diberikan oleh Allah, ditanamkan dalam hati sanubari kita. Allah melihat, Allah menatap, Allah mendengar, Allah mengetahui segala gerak gerik kita. Perasaan itu setiap manusia, bahkan dengan anak kecil pun diberikan oleh Allah. Dan ini tidak ada di luar bulan suci Ramadan, kecuali bagi mereka yang betul-betul melatih dirinya dalam berzikir. Kenapa anak-anak kecil tidak mau berbuka puasa? Meskipun bapaknya tidak lihat, ibunya tidak lihat. Kenapa? Ada rasa Allah yang melihat. Ada sesuatu yang melihat. Meskipun dia tidak katakan itu Allah yang melihat. Perasaan ini Bapak Ibu sekalian, ini hilang begitu saja kalau tidak kita jaga. Makanya latihan dalam bulan suci Ramadan ini itu bukan sekadar di bulan suci Ramadan saja, tetapi bagaimana kita menjaga rasa tadi, rasa dilihat oleh Allah, rasa dipantau oleh Allah pasca bulan suci Ramadan sampai 11 bulan ke depan. Kenapa orang korupsi? Karena dia tidak menyadari bahwa Allah melihat. Kenapa orang berbuat zalim kepada orang lain? Dia tidak menyadari bahwa Allah melihat. Itu hilang. Di bulan suci Ramadan itu dilatih oleh Allah. Ada rasa itu. Cuman mau nggak kita pertahankan rasa itu? Itu. Ya. Jadi bagaimana puasa menciptakan kita menjadi hamba Allah yang jujur? Rasakan dalam hati sanubari yang paling dalam. Allah melihat setiap gerakan diriku. Allah mengetahui denyut jantungku, Allah mengetahui tarikan napasku, Allah mengetahui hembusan napasku, Allah mengetahui detak jantung, aliran darahku. Jangankan perbuatanku, bahkan denyutan jantung saja Allah mengetahui. Kalau ini kita yakin, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang jujur. Lalu dari mana kita mulainya? Bapak Ibu sekalian, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Dari mana itu? Dari beribadah kepada Allah. Contoh, setiap kita sholat ada yang kita ikrarkan. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Milik Allah dan untuk Allah. Ya. Tetapi ingat, dalam perjalanan ibadah kita, dalam perjalanan sholat kita, dalam perjalanan sedekah yang kita keluarkan, dalam perjalanan puasa yang kita lakukan, dalam perjalanan amalan-amalan saja yang kita lakukan, akan dibenturkan dengan penyakit batin yang luar biasa, yang menuntut kita untuk tidak jujur dengan diri kita dan tidak jujur dengan Allah. Ikrar tadi kan kita berbuat jujur kepada Allah, berbuat jujur kepada diri dan berbuat jujur kepada Allah. Tetapi ada penyakit yang bisa membenturkan kita itu. Apa itu? Yang pertama, riya. Orang riya, dia tidak jujur pada dirinya dan tidak jujur pada Allah. Kenapa? Riya beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Yang kedua apa lagi? Sum'ah. Penyakit sum'ah. Penyakit sum'ah apa itu? Memperdengar-dengarkan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain amal-amal ibadahnya. Tuh. Itu berarti apa? Dia tidak jujur dengan dirinya. Padahal dia sudah berikrar, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mamati, hidupku, matiku, milik Allah, hanya untuk Allah. Tetapi dalam perjalanan ibadah, dalam perjalanan hidup, banyak penyakit-penyakit yang menghantui. Kemudian penyakit apa lagi? Ujub, takabur dalam dirinya. Bapak-bapak ibu sekalian dimuliakan Allah. Jadi, ya, agar kita menjadi hamba Allah yang jujur di bulan suci Ramadan ini, yang pertama, pertahankan rasa bahwa Allah selalu melihat kita.
Yang kedua, nabda binafsika, mulai dari diri kita sendiri untuk jujur pada diri kita, terutama dalam beribadah. Kalau memang betul ibadah kita karena Allah, pertahankan itu. Kalau timbul penyakit riya, sum'ah, ujub, beristighfar kepada Allah secepatnya. Taubat kepada Allah secepatnya. Penuhi zikir kepada Allah secepatnya. Perbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Istighfar, berzikir, berselawat pada hakikatnya membersihkan sumber daripada kejujuran itu, sumber daripada kebohongan itu. Apa itu? Hati yang kotor. Jelas orang akan melakukan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan oleh diri kita sendiri. Makanya di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, jaga perasaan Allah selalu mantap dan tingkatkan ibadah kita kepada Allah, jujur pada diri kita, betulkan ikrar kita, luruskan niat kita. Kenapa? Umat Nabi Muhammad SAW tujuan ibadahnya cuma satu. Apa itu? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya Allah. Kalau Allah limpahkan karunia dan Allah ridhoi, insya Allah hidup akan tenang dunia dan akhirat. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah di bulan suci Ramadan yang penuh bahagia ini, yang penuh berkah ini, yang penuh ketenangan ini, mari kita jaga dengan sebaik-baik mungkin apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat, Ramadan pasti datangnya. Yang tidak pasti, apakah kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mulai sekarang kita kerja Allah. Mungkin ini Ramadan apa yang terakhir. Perbanyak zikir tak? Perbanyak istighfar tak? Perbanyak berselawat kepada Rasulullah. Tingkatkan salat, tingkatkan baca Al-Quran, dan tingkatkan beramal sedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari kami. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa menjadikan pribadi yang jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, dan mengakibatkan jujur kepada orang lain. Karena wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.